Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Bapak Dr. Muhammad Adri, SPD MT. Kemudian yang saya hormati Bapak Doni Novaliandri, Eskom Mkom. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan revisi proposal rancangan pembelajaran berbasis TIK yang berjudul Keefektifan Penggunaan Kimia sebagai Media Pembelajaran. Saya Zakaria dengan nomor induk 211380065. Latar belakang masalah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesat. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini selain adanya perubahan pergeseran paradigma pendidikan, iptek telah membawa pembaharuan serta perubahan yang sangat pesat dalam kehidupan manusia. Perkembangan iptek khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Pengaruh dari berkembangnya bidang teknologi informasi dan komunikasi, timbul gagasan e-learning. E-learning merupakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan elektronik seperti komputer. Pembelajaran berbasis komputer tidak dapat dipisahkan dengan tuntutan pembelajaran abad 21, yang mana pada proses kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Teluk Sebung pada mata pelajaran BTIK berlangsung hanya sebatas bimbingan dan pemberian tugas di masa pandemi COVID-19. Proses pembelajaran yang dilakukan saat ini hanya masih menggunakan WhatsApp Group dan Google Classroom. Pada kesempatan ini, penulis memilih judul ini karena di sekolah SMA Negeri 1 Teluk Sebung, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, yang saat ini masih belum memiliki aplikasi e-learning berbasis web sebagai aplikasi untuk proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Teluk Sebung tersebut. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, di atas ada beberapa masalah penulis yang merumuskan. Yang pertama yakni bagaimana mengembangkan sebuah e-learning sehingga e-learning itu menjadi sebagai media pembelajaran menggunakan gaming. Kemudian bagaimana e-learning dapat digunakan oleh guru dan siswa sebagai pembelajaran yang efektif. Kemudian batasan masalah. Ada agar perencanaan aplikasi e-learning ini dapat dilakukan secara terarah, maka penulis membatasi permasalahan fungsionalitas aplikasi e-learning yang akan dibuat meliputi sistem otentik untuk membedakan setiap user yang login dengan melihat status dan yang dimiliki, apakah user, seorang murid, guru, atau admin. Kemudian registrasi anggota dari aplikasi e-learning. Admin dan guru dapat membuat pengumuman yang hanya dapat dilihat anggota dari aplikasi e-learning. Guru dapat membuat sebuah kelas yang di dalamnya terdapat materi dan latihan soal. Kemudian guru dapat mengupload materi modul pembelajaran. Tujuan
dari diadakan penelitian ini antara lain adalah: 1. Untuk merancang dan membangun aplikasi e-learning berbasis web sehingga dapat efektif digunakan untuk pembelajaran. Kemudian mengimplementasikan aplikasi e-learning di SMA Negeri 1 Subang. Kemudian kajian pustaka. Kajian teori nanti akan dijelaskan ini tentang pembelajaran jarak jauh, distance learning, sejarah pembelajaran jarak jauh, dahulu pendidikan untuk mengirim bahan ajar melalui kantor pos, untuk menjangkau peserta didik yang berbeda wilayah atau berjarak jauh. Bahan ajar yang dikirim melalui pengiriman pos menjadikan pertemuan antara tenaga pendidik dan peserta didik sangat minim. Bahkan tidak ada pertemuan keduanya sama sekali. Pada masa itu, bahan ajar dikirim dalam bentuk media cetak, hard copy, yang memerlukan waktu sangat lama untuk memproduksi dan menyebarkannya. Belum lagi dihadapkan pada resiko tinggi hal keawetan bahan ajar pada saat bahan ajar dikirim dan disimpan. Setelah media cetak dianggap kurang efektif, muncullah inovasi media elektronik untuk menyampaikan konten-konten pembelajaran. Seiring dengan perkembangan teknologi pada waktu itu, televisi, radio menjadi media yang dapat menyiarkan siaran pendidikan dengan jangkauan wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan metode sebelumnya. Sejak media elektronik berupa komputer pribadi muncul pada pertengahan tahun 80-an, komputer menjadi kunci utama dalam mendukung proses pembelajaran, khususnya sebagai media penyampai materi pembelajaran. Meskipun demikian, komputer yang digunakan secara individual memiliki kekurangan, kelemahan, dan implementasi pembelajaran jarak jauh. Kemudian ada definisi pembelajaran jarak jauh. Pendidikan jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Permendikbud nomor 109 tahun 2013. Sehingga pembelajaran jarak jauh dapat disimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh itu merupakan suatu metode penyampaian materi pembelajaran yang dilakukan ketika pendidik dan peserta didik berada dalam lokasi dan waktu yang berbeda, sehingga dalam proses pembelajaran memerlukan media pengantar komunikasi jarak jauh untuk menjembatani antara pendidik dan peserta didik dalam berinteraksi proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada e-learning. Pengertian e-learning adalah merupakan teknologi dalam dunia pendidikan yang relatif baru di Indonesia secara kebahasaan. E-learning merupakan gabungan dari dua kata, yaitu dan learning. Adalah dalam istilah e-learning merupakan singkatan dari kata elektronik yang berarti peralatan elektronik, sedangkan kata learning berarti pembelajaran. E-learning dapat diartikan sebagai berikut. 1. Metode pembelajaran baru yang menggunakan sebuah media komputer jaringan internet. Kemudian yang kedua, adanya sebuah sistem dari aplikasi elektronik yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian komponen dari e-learning. Komponen yang ada saat membangun e-learning menurut Girardi B.
tahun 2011 harus tersedianya aktivitas pembelajaran online atau course melalui e-learning, yaitu adanya content e-learning, kemudian ada e-tutoring, e-cooking, dan e-mentoring. Kemudian ada pembelajaran kolaboratif dan kelas virtual. Selanjutnya, metode pengembangan pengumpulan data. Metode pengumpulan data nanti dilakukan melalui studi pustaka dan observasi dan wawancara. Kemudian metode pengembangan sistem e-learning, pengembangan sistem. Metode pengembangan pada proyek ini penulis menggunakan pengembangan media melalui proses ADI, yaitu ada analyze, design, development, implementasi, dan evaluasi, di mana nanti di analisis phase tahap nanti ini ada dua bagian, yaitu ada need assessment dan front end analysis. Kemudian di tahap desain, yaitu merupakan tahap untuk merencanakan pengerjaan proyek media pembelajaran. Perencanaannya merupakan faktor yang penting untuk meraih sebuah kesuksesan dalam pembuatan proyek tersebut. Kemudian di development, tahap keempat merupakan tahap implementasi. Dan implementasi, proses pengembangan media untuk mengimplementasikan dari proses desain menjadi sebuah produk yang telah dilakukan uji coba secara internal. Kemudian nanti ada evaluasi. Tahap evaluasi merupakan tahap akhir dari proses pengembangan media pembelajaran. Menurut Lee dan Owens, tahap ini meliputi tahap untuk mengevaluasi tujuan, mengevaluasi strategi, mengevaluasi rencana, dan menganalisis data. Kemudian selanjutnya, sistematika penulisannya nanti adalah pendahuluan di bab 1, kemudian di bab 2 nanti ada kajian pustaka, kemudian di bab 3 nanti ada metodologi perencanaan, yang keempat nanti ada hasil dan pembahasan, kemudian nanti kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah ini daftar pustaka, ini buku-buku yang akan menjadi referensi dari buku Learning and Design of Instruction. Kemudian nanti ada buku yang dipakai Introductional Design for Learning. Kemudian buku Learning and Design of Introduction. Kemudian nanti ada buku yang digunakan lagi Learning Tool and Technology. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016. Demikian proposal proyek yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.